konten yang sudah ditunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para penggiat reviewer tech di seluruh Indonesia. Waduh, kenapa sih orang-orang mungkin udah pernah kenal ya dengan outfit kita hari ini, Chat? Benar ya kan, outfit kuli bukan? Podcast kuli bukan? Podcast kuli. Jadi satu-satunya, Chat. Dan gue denger ya selain pakai kutang dong, katanya nggak pernah duduk. Nih gue nggak tahu. Nggak pernah duduk Nggak pernah duduk katanya. Bisulan kali ya Pak Tade, enggak? Mendingan kita tanya langsung kali ya sama orangnya kali ya gitu ya. Jadi bintang tamu hari ini itu adalah seorang reviewer gadget ya kan yang sudah kita reviewer teknologi ya kan. Biasanya dia reviewer PC, monitor dan lain-lain gitu ya. Dan saya sering sekali nonton dia gitu ya. Dan saya sudah menunggu-nunggu kedatangan orang ini ya kan karena saya sudah capek menampar dia di monitor gitu. Langsung saya tampar hari ini. Ya kan, ini dia orangnya. Yes. Win GTID. Selamat datang. Luar biasa. Heboh sekali. Luar biasa. Tadi nggak duduk maksudnya apa? Tadi nggak duduk maksudnya? Ada gue Katanya setiap di konten Anda berdiri terus katanya. Benar nggak itu? Benar nggak sih? Oh iya benar. Kan itu konten short, Big. Oh iya konten short. Konten short. Makanya tanya dong kenapa nggak pernah duduk gitu katanya. Nah itu makanya. Iya, Kalian kata suruh duduk makanya kan. Usianya sudah masuk usia ambeien sih memang maksudnya. Bayangan sudah mulai muncul di umur sekarang ya. Ya kan, terima kasih banyak ya. Apa udah seumuran, Big? Emang iya. Oke kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Terima kasih banyak ya udah datang ke sini menyempatkan waktu ya kan. Bang Win ya kan jauh-jauh ya kan luar biasa ya kan. Parah. Saya sering banget nonton konten Anda jujur aja Bang. Karena saya melihat Anda nih reviewer yang kesannya belak-belakan dan ini jujur sekali kayaknya. Iya, direncanakan sih dari awal sebenarnya. Direncanakan. Iya, direncanakan. Tapi memang ada part-part dari jiwa sedikit gitu. Cuma kan masuk lama-lama terbawa gitu loh. Emang ada potensi menjadi bajingan dari dalam diri gitu maksudnya di awal-awal gitu ya. Cara ngomongnya betul. Oh iya benar. Diperbolakan itu. Oh iya benar. Perlu diduitin juga kan. Perlu diduitin kan daripada ini kan minimal kalau di head ya minimal duit. Iya, tapi ternyata handicap, Bro. Oh handicap. Maksudnya gimana nih? Gimana? Cacat gitu maksudnya. Bukan. Handicap tuh gaya begini membuat lu gimana ya? Indonesia tuh lebih worse lu soft spoken, Bro. Oh iya emang bener sih. Gen Z apalagi kan paling suka yang soft spoken. Kan waktu itu aku juga. Oh iya benar. Seberapapun dia benar, dia yang masuk kan. Iya benar. Seberapapun dia benar, jadi nggak ngefek lu bener atau kagak. Jadi maksudnya kalau terlalu belak-belakan sebagai reviewer itu jadi bahaya gitu. Iya. Kenapa bahayanya? Nggak menguntungkan, bukan bahaya sih. Nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan. Iya, lebih nggak menguntungkan aja. Karena diduitinnya jadi lebih susah kan. Oh susah. Iya. Kenapa kok susah sih kan lu berarti punya integritas terlihat jujur ya kan brand pengen dong di review sama orang yang jujur gitu kan. Kenapa alasannya jadi malah susah? Enggak lah. Mungkin ketika lu lihat Pertamax dioplos gitu. Pertamax dioplos. Ini mau kemana nih? Mau kemana nih? Pertamax kan dioplos tuh. Kerugiannya berapa kemarin? Wah miliaran lah pokoknya. T lah. T. Lu miliaran lu jangan ngomong enggak ada berita lu. Oh iya benar. Belakangnya udah keluar nih. Iya. Dari situ kesimpulan gue sederhana, lebih mudah tolongin orang dibanding pinterin orang. Dan itu udah ditunjukin dari berita. Jadi maksudnya lebih mudah membodohi orang, nipu orang lah gitu ya. Iya, lebih gampang dong. Daripada jujur. Iya, di Konoha ini gitu. Oh, di Konoha ini. Iya. Jadi ketika lu udah dikasih lihat berita itu, lu pinterin orang buat apa? Buat apa lu pinterin orang? Ya brandnya juga ngikut tuh. Oh iya. Yang ikut trennya gitu ya maksudnya ya. Ngikutin wave-nya gitu. Ikutin wave-nya. Sehingga ketika lu ngelawan wave-nya ya lebih banyak ruginya dibanding untung ya dong jelas. Benar juga sih. Benar juga sih. Seberapa ya lu lebih effort, lu lebih buang tenaga. Lu ngelawan ombak lah. Kayak lu misalnya di konten-konten lu kan lu bener-bener kayak neliti misalnya kayak monitor. Lu teliti itu ya kan sampai rinci banget lu tes monitornya dan segala macam. Itu pertanyaan ada yang peduli ya? Gitu, itu sulit lah maksudnya bikin kayak gitu kan. Iya. Yang peduli dikit bahkan. Oh gitu ya? Iya, yang peduli dikit. Makanya cuma mau tahu kesimpulannya aja. Bagus nih. Oh jelek gitu. Tapi gue membawa bagus atau enggak, bagus atau jeleknya itu dengan perjalanan yang panjang. Tapi usernya kan nggak peduli perjalanan panjang itu. Iya, dia taunya yang apa yang dia tonton aja gitu maksudnya gitu ya. Enggak, dia mau tahu endingnya ini bagus kan nih. Ini bagus buat gue nggak gitu. Tapi biasa lu simpulin nggak sih endingnya? Pasti ya. Bahkan dari awal sebenarnya udah disimpulin ya, as a konten pada umumnya lah. Iya. Dari awal lalu simpulin dulu gitu. Jadi itu malah menjadi kesulitan bagi reviewer gitu ya kalau misalnya terlalu belak-belakan atau terlalu jujur. Wah, ini malah lebih seret lah. Malah susah
Ya, Brand itu bisa makhluk. betul. Iya kan? Enaknya soft spoken, bro. Enaknya soft ya. spoken. Iya. Kalau lu reviewer enak soft spoken. Kenapa lo gak ngambil jalan itu tapi? Kan ada jalan yang gampang nih. Iya. Ngapain Ini nggak lewat yang ini? Sama lambungnya naik barusan. Terus Enggak, waktu itu pas GTA dilahir 2019, gue udah lihat pas masuk reviewer, udah jadi gunung nih. Dan kita udah tahu puncak gunungnya siapa gitu. Kita bisa lihat dari jauh gitu. Oh. maksudnya yang soft spoken tuh sudah ada yang merajai gitu. Iya, sudah gunungnya udah jadi. Udah ada Gunungnya picture udah Gunungnya udah jadi jadi gitu nih, ya. iya. Apalagi Covid, lu kelihatan, wah, ini top of the mountain-nya udah lihat nih. Oh. Jadi buat apa gue mendaki sebuah gunung yang sudah ada rajanya? Oh gitu. iya, iya. Jadi maksudnya sedikit lebih beda lebih baik, Bang. Ya, bisa ke situ. Cuma kalau gue kata-katanya lebih ke arah, buat apa gue mendaki gunung orang lain? Ya gue coba bikin gunung gue sendiri aja. Oke. Bukannya- Walaupun gue nggak jadi gunung, at least gue di bukit, gue paling atas gitu. Oh. Yes. Padahal biasa lebih enak mendaki gunung orang lain kan? Ya, gunungnya udah jadi. Oh, Maksudnya, belum. iya. Gunungnya udah jadi. Oh, iya, Kan? iya, 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 iya. Gunungnya udah jadi. Ketika lu gunung dari bawah, lu kan pasti dapat serpihan-serpihan tanya doang kan. iya. Misalnya orang udah ngedaki, batu jatuh nih, lu kena. Iya iya iya. Itu analoginya aja sih sebenarnya. Analogi. Itu kalau misalnya di bisnis red ocean blue ocean. Nah, kayak gitu Ya macam. kan? Benar. Ada yang udah banyak pemainnya, ada yang masih sedikit pemainnya. Di Iya. situ lu Nggak melakukan- ada. Ini di sini belum ada yang main kayaknya. Oh, nggak ada yang mau main gitu ya. belum ada yang main ya. Nggak mau main. Rugi bos, lebih banyak ruginya. Oh. Iya 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 iya. Apa aja iya. ruginya? Ya dibenci brand. Hmm. Ya kalau lu terlalu keras, mau dituntut pasti dong. Ada hal-hal seperti Iya. Ada pernah misalnya kayak Ada. disomasi Disomasi. misalnya. belum kali ya. Oh, belum. Udah mau. Oh, Udah mau oke. dituntut aja kan. Dengar-dengar begitu ya dari. Kalau di Xiaomi sih udah ada tapi. Kan somasi belum tadi ya. Nggak tahu gue. Tapi ya walaupun Xiaomi begitu kan. ya walaupun Xiaomi begitu. Maksud gue gini loh. Mau dia benci bagaimanapun, gue gaji lu bos. Gue gaji Xiaomi juga kan, orang-orang Xiaomi. Iya Oh, iya bisa? iya. Ya kan gue review monitor Xiaomi terjual banyak, lu dapat gaji dari gue juga. Oh iya benar. Tanpa gue sponsor. Sales. Yang di Cina tapi maksudnya. Yang di Indo. Oh, ini. Kan yang target Indo yang gue penuhin mah. Oh iya Gokil. benar. Jadi mereka mau bila GTA di gini-gini, ya gue gaji lu secara nggak langsung. Iya. Gua Secara gaji nggak langsung. secara nggak langsung. Jadi yang gue maki juga servisnya kan, bukan produk ya. Cuma kan ketika, nah itu Indonesia kali ya. Ketika lu memaki, kesannya orang nggak melihat lu punya isi makiannya. Oke, Hmm. konteksnya udah nggak dipahami lagi Betul, gitu ya. betul. Iya, Orang cuma iya. tahu dia marah-marah, dia Iya. marah-marah aja gitu. Benar. Oh. Dia marah-marah aja, dia baperan misalnya. Gitu. Ah. Bisa dipelencengin gitu. Iya sih harusnya ngambil maksudnya poinnya aja ya. Iya, nggak bisa di Makna. Indonesia nggak bisa. Soft spoken selalu lebih unggul. Oh iya. Iya, Isinya lah, isinya tuh nggak bisa. dilupakan Iya, akhirnya. kan gue udah bilang tadi. Iya. Seberapa pun dia benar, dia yang masuk pak. Oh iya. Dan dia kalah. Benar. Benar belum tentu menang bos. Iya Di iya sini. iya. Iya. Jadi karena penyampaiannya misalnya agak kasar, misalnya orang Frontal udah, gitu. oh ini Iya, orang ngeblocking marah-marah gitu. doang Iya. nih. Jadi maksudnya gini bang, orang lebih milih yang soft spoken walaupun gak ada isinya gitu, bagaimana sih maksudnya? Ya, soft spoken tuh enak dipelintir, lebih gampang dipelintir. Lu ketika misalnya ini barang sebenarnya lu tahu dalam hati ini busuk. Benar. Kalau gua kan ngomongnya busuk nih. Kalau dia bilang ini kurang lah, lebih enak mana tuh? Lebih Ini enak yang kurang. Iya. Iyalah. Didengar di telinga brand, wah Iya. ini iya. orang objektif sekali gitu. Nah, Politisnya ya kan? di situ. Bahkan kadang-kadang ada maksudnya banyak reviewer yang dia nggak bilang kurang, kayak penontonnya bisa tahu sendiri gitu kayak Iya. oh kalau dia habis makan nggak nyengir Menganalisa berarti nggak sendiri. enak. Iya. Lu paham nggak? Kayak ngasih Paham, kode-kode paham. gitu loh. Kode. Oh, Tapi kan kalau kalau bisa- makanan Hah? subjektif bro. Lu Iya, bisa betul berdebat. sih. Betul. Kalau lu reviewer kan data. Bener, Data mana bener, bisa lu debat. Misalnya HPA sama HPB. Oh, iya, ini Lu nggak data bisa sih ya, Lu mau bener, debat ya. gimana? Iya. Misalnya satu harga 5 juta punya performance setara handphone 8 juta nih. Pasti Udah bilang jelas. oh, iya 8 juta sampah dong. Saya Iya. bilang, ngapain lu beli 8 juta? Tapi kan lu Iya. enggak boleh ngomong begitu di telinga brand, Iya. tersinggung menurut mereka. Padahal mereka enggak mau kerja. Lebih sulit ya. Iya. Kalau makanan tadi kan masih lebih enak kan. Kayak, Subjektif, oh, subjektif. kayaknya ini dagingnya kurang Empuk. dagingnya empuk gitu. Iya. Hmm. Tapi Tapi- rasanya kurang. Nah, dia nggak ngomongin rasanya kan, Iya. cuma dia dagingnya empuk, Iya. terus misalnya pedesnya pas. Itu banyak misalnya. yang mainnya kayak gitu Banyak tuh. yang mainnya gitu. Dia ngambil yang halus. positifnya. Iya. Karena lu subjektif. Karena lu di dunia subjektif. Iya. Ketika lu di dunia objektif, kelar lu. Iya, nggak bisa kayak gitu. Iya, monitor itu objektif soalnya. Handphone bisa dibikin subjektif soalnya. Oh gitu ya. Kan handphone lu bisa ngomong bodinya. Iya. Padahal bodinya lu pakai casing gua. Iya emang bener. Bener. Handphone lu bisa ngomong bodinya cakep, warna hijau, warna Desainnya apa. Iya, gitu ya. desainnya. Tapi lu pakai casing. by the- Casing anyway gitu gitu. ya. Lu di monitor gak bisa. Iya. Wah, iya ya. Di monitor lu mau ngomongin body apa? Orang hitam black
jelek, lu nggak lihat, lu taruh di belakang gitu. Iya. Terus orang lu lihat layar kan. Walaupun ada sih yang monitor yang desainnya bagus-bagus kan. Lu cuma senang seminggu lah. Lu cuma senang seminggu. Orang itu yang lu lihat gambarnya apa Iya, bukan orang lu lihat monitornya gitu ya. panelnya sebagus apa gitu. Bener. Berarti ketika lu tes, lu keluarin data, lu bandingin, ini mah sampah, ini bagus, lu ngomong apa? Iya. Lu nggak bisa gitu. Cuma mungkin gara-gara gue hiperbola, kesannya menyerang brand gitu. Kesannya. Tapi ya, gue padahal ada sedikit mau menyerang. Oke. Sedikit. Ada intensi menyerang, cuma sudah diredam Tapi sebenarnya. untuk memperbaiki, maksudnya menyerang supaya ada perbaikan gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda sudah saya sapuin, dibelarakin lagi. Enggak. Ternyata gini loh. Aduh susah ngomong ya. Gimana ya? Market Indonesia tuh gimana ya? Gue kasih gambaran besar nih. Oke, coba. Market Indonesia tuh sebenarnya market pinggiran. Market dunia ketiga sebenarnya. Iya. Ya, gua setuju. Bukan market nomor satu yang lu mesti menangin gitu. Kayak Amerika, kayak Eropa gitu. Sehingga ketika lu datang ke Amerika dan Eropa, orang-orang yang lu pilih by merit tuh. By kemampuan, by effort gitu. Skill lu berapa banyak. Ketika lu masuk ke dunia ketiga, negara dunia ketiga ya. Lu cari yang bisa ngejilat tuh. Karena ini market istilahnya, gue nggak butuh ini market pun gue complementary lah, tambahan, tambahan kayak gitu. Ini lagi mau naik, tapi naik sampai mana nih gue nggak tahu nih. Jadi orang-orang yang dipilih akan orang-orang yang yes man, ngejilat. Iya. Ini secara internal ya, yang gue ketemu gitu. Ngejilat, bermain di dalam gitu. Jadi bukan by effort, bukan by skill gitu. Sedangkan kalau lu lihat misalnya Samsung nih. Samsung Indonesia ngomong belak-belakan nggak tentang iPhone pas launching iPhone 17 kemarin? Enggak lah. Tapi Samsung global, Samsung US spesifik US. Gue lupa dia kata-kata, tapi dia nyinggung Apple banget. Iya. Gue ingat hashtagnya icon. Gue lupa, ya. Pokoknya dia nyinggung Apple banget langsung, sebebas itu gitu. Jadi gayanya beda gitu. Ketika di Indonesia, lu mesti jaga gitu, jaga omongan. Gamenya beda ya. Gamenya beda. Padahal di market mereka ngomong belakang-belakangan ngomongan. Iya. Di market juga sebenarnya. Jadi kayak di sini tuh pakai cara munafik sebenarnya. Ketika cara itu gue blow up, gue salah gitu. Gue disalahin gitu kayak kesannya. Iya. Padahal di market lu begitu. Lu jelekin sebelah, brand sebelah. Di luar, tapi di market luar kan maksudnya kan? Di market Indo. Oh gitu. Di market Indo, di marketnya. Tapi yang jelekin bukan keluar dari mulut dia. Tadi kan katanya kan di Indonesia dijelek-jelekin bro. Di market tuh dijelek-jelekin bro. Gitu. Oke. Tapi pada saat gue blow up, gue salah gitu. Gue di pinpoint, gue jadi kambing hitam ya. Emang jadi gue. Emang jadi tuh maki. Terakhir aja ada yang kasus bro. Lu lihat gak yang Oppo CMO atau apanya nyinggung gadgetin? Oh tahu gue yang upload di YouTube ya? Iya. Wah ngeri pakai MacBook gitu. tuh. Iya. Pakai MacBook tuh. Wah, gue bikin video tuh. Gue lupa di channel gue lagi dibikin video tuh. Dia bikin video kayak gitu, nyinggung gadgetin ya gitu. Viral. Gue manfaatin momentumnya. Gue pakai momentumnya. Tapi ya di take down gitu. Kenapa lu take down? Sama skill lu nggak nyampe. Kayak kalau nggak sih CMO namanya. Oh iya. Gue nggak tahu singkatannya apa. Kayak marketing officer atau apa? Chief marketing officer. Dia di take down videonya. Oppo-nya take down. Iya, Oppo-nya maksudnya. Take down ya. Setelah viral. Setelah viral. Karena kesannya kayak ini ya. Skill lu nggak nyampe. Menurut gua skill lu nggak nyampe buat kayak gitu. Kalau menurut gua, karena kalau lu udah di posisi, karena dia menurut gua dia mau kayak Calpay. Lu pernah lihat nggak Calpay? Calpay. CEO-nya Nothing. Oh iya CEO-nya Nothing, tahu. Dia kan bener-bener review Nothing phone sama Samsung ya. Di YouTube kan tuh ya. Di YouTube bikin juga. kan. Tapi dia soft spoken abis. Iya. Dia nggak nyinggung siapapun, dia terima semua kritikan. Nah, kayaknya mau ngikutin itu CMO-nya. Tapi jadi sebuah masalah karena terlihat seperti tidak terima kritikan gitu. Betul, maksudnya. karena skillnya nggak nyampe menurut gua. Aduh. Menurut gua skillnya nggak nyampe untuk level itu gitu. Menurut gua pribadi kan boleh dong. Boleh. Subjektif boleh dong. Boleh. Karena kalau skill lu bener-bener nyampe, harusnya lu nggak take down videonya. Oh iya bener sih. Iya dong. Kesannya kalau lu take down kayak itu bermasalah berarti videonya. Iya, lu mengyeskan semua orang yang kritik lu. Iya, lu mengakui semua orang yang kritik lu saat itu. Iya sih. Menurut gua. Tapi Apple sampai sekarang juga belum buka komen tuh di YouTube. Sampai sekarang nggak buka komen. Menurut lu masalahnya di mana? Nggak tahu gua apa dia takut dihina-hina kali atau takut dikritik keras kali atau apa? Atau share-nya makin turun misalkan atau apa. Kalau kan? gue sih ngelihatnya gini, penonton kan juga ya terakhir gue bahas lah iPhone sama Samsung lah. Habis itu
nonton bilang, oh lu Apple nih. Kalau bahasa gue kan bahasa community gue lu gitu. Apple lu gitu. Apple kayak gitu. Lu lihat by market cap ya. Gue terakhir lupa kalau nggak salah Apple tuh nomor 4 di dunia. Jadi pertama Gold, kedua itu Nvidia by market cap ya. Oh, di US ini. Oh, global. Oh, global. Saham ini maksudnya. Bisnis. Coba lu buka. Bisnis index. Total aset by market cap. Oh, coba ya. Di nomor 1 itu Gold, emas. Kedua itu Nvidia. Ketiga itu Microsoft. Dan keempat Apple, bro. Keempat loh. Iya. Kelima baru Google. Gue bawa ini ke dalam konten, nggak terima. Androidnya nggak terima. Nah, lu lihat tuh. Apple tuh nomor 4 tuh. Iya. Lu lihat kan? Google. Nah, sekarang gue ngomong kan, gue bikin konten. Microsoft seberapa monopoli? Monopoli sekali. Oh iya, di PC ya. Monopoli sekali. Lu kalau nggak ada Windows lah. Mampus lu. Buat kerjaan juga Teams, OneDrive, mereka selalu pakai kan. Monopoli sekali kan. Google juga monopoli sekali kan. Lu nggak ada Google, kacau hidup itu. Pusing. Kacau, bukan pusing bos. Chaos bos. Hidup kita chaos. Sebenarnya alternatifnya banyak. Nggak ada. Lu alternatif apa? Google Map Waze misalnya. Waze punya Google juga. Iya, jangan bacot. Iya, emang sih. Iya, tapi pakai iPhone pun pakai Google Map gitu. Iya, Apple Maps ada. Nggak laku kan. Nggak pakai Google Maps juga. Jadi semonopoli itu. Jadi Microsoft monopoli, Google monopoli. Ketika dua-duanya bangkrut kita bermasalah nih. Kita hidupnya kacau nih. Apple bangkrut kita nggak masalah, Bro. Oh gitu ya. Coba lu pikir. Apple bangkrut nih sekarang. Hidup lu masalah nggak masalah? Nggak. Pasti selalu ada substitutnya pasti. Ada Android dong. Ada Android, ada kalau MacBook ada laptop Windows ya dong. Iya. Gak ada masalah kan? Kok dia bisa di posisi itu? Pertanyaan. Tidak monopoli, tapi kok bisa di posisi itu? Coba lu pikir. Karena memang marketingnya emang bagus yang pertama ya kan. Cara dia marketing tuh bagus banget. Whatever it is lah. Tapi dia winner gitu. Menurut gua dia winner di ranking 4. Karena lu berada di bisnis monopoli, lu masih bisa ranking 4 gitu loh. Si Bang ini bisa maksudnya yang bisa digantikan kapanpun maksudnya gitu. Iya, lu bisa gantiin. Lu gak ada iPhone kan? Ya paling bisnis hotel sepi gitu. Paling bisnis hotel menurun. Cuma kan tergantung sih kalau trennya pindah ke HP lain kan. Kayak susah. Ya kan? Paling bisnis hotel menurun. Cuma biasa pas deket-deket konser kan naik gitu kan. Dekat-dekat launching bisnis hotel naik. MacBook lu bisa pakai laptop Windows banyak, brandnya bejibun. Walaupun pindah OS ya nggak semudah itu. Iya. Tapi kan tetap lu bisa. Cukup adaptasi aja. Bisa adaptasi aja. Handphone lu tetap bisa pakai Android tuh nggak ada masalah. Iya kan. Tapi kenapa dia bisa di posisi itu? Berarti kesimpulan gue sederhana. He is the winner, man. Iya. Misalnya kalau lu lagi lihat pertandingan bola, he is the winner kan. Bisa lagi lihat pertandingan bola nih. Ronaldo zaman prime-nya nih. Cristiano Ronaldo nih. Dia winning the game nih. Terus dia bilang, "Kok lu tadi disengkat jatuh sih?" Yang gue siapa, bro? Dia lagi ngangkat trofi. Dia ngangkat trofi nih, bro. Dia lagi ngangkat trofi nih. Terus orang-orang kritik begini. Tadi lu kayaknya rambut lu kurang rapi, bro. Pada saat tanding, bro. Tor. Dia lagi angkat trofi loh. Iya. Kan aneh menurut gue. Iya. Jadi matiin komen aja menurut gue. Lu ngapain komenin the winner gitu loh. Make sense gak maksud gue? Iya paham gue. Tapi kan teknologi ini kan terus bergulir lah ibaratnya. Mungkin dia downfall aja. Sekarang winner mungkin ya kan. Kita tidak tahu 10 tahun lagi. Bener gak? Betul setuju. Cuma selama dia the winner, you cannot say anything kan. Lu gak bisa say. Ya lu bisa komentar apapun, dia gak denger lu. Oh iya sih. Lu komentar apapun tentang Cristiano Ronaldo lagi pegang piala, siapa lu? Soalnya komennya ditutup jadi gak denger dia. Nah dibuka pun he doesn't give a fuck gitu loh. Kenapa tapi alasannya bisa komennya ditutup ya sampai sekarang ya? He's the winner. Simple as that lah menurut gua. Masa he's the winner. Ya atau kalau dari sisi marketingnya dia gak mau ada sesuatu yang lebih viral daripada videonya kan. Kalau komentarnya tentang yang service center yang masalah gitu. Karena pada saat launching iPhone 17 Pro kemarin kan lu bilang sendiri kan iPhone 17 Pro lebih bagus daripada 16 Pro nih. Tapi ternyata pemegang saham tidak setuju. Iya betul. Kan sahamnya turun 3% satu hari tuh ratusan miliar. Sehari habis. Tetap masih ranking 4 kan? Iya masih ranking 4 sekarang tapi. Nah sekarang lu lihat deh Samsung ranking berapa? Coba lu lihat. Kalau Samsung ada 37 nggak usah. Terakhir gue bilang. Iya. Dan Apple perbandingan Apple sama Samsung itu perbandingan 1:10 bro. Dia kan mati. Iya. Samsung loh. Dia ada tank, dia ada bisnis chip, ada SSD juga. Tapi dia dibantai sama Apple. Coba bayangin. Dan dia jauh sih emang. Lu lihat deh. 3 triliun, satu lagi 300 billion. 372. Iya. Jauh ya. Perbandingan 1:10. Terus Android bilang enggak, Samsung ini lebih baik. Bos, orang lebih percaya Apple kegigit itu, bos. Lu pikir lu lebih pintar daripada 3 triliun dolar itu? Siapa lu, Pak?
Iya Gitu aja simpelnya ya. Oke. Berarti itu salah satu brand Android loh. Lu kalau gabungin semua Android belum bisa ngalahin Google, Apple loh. Digabungin Masa sih? Lu market cap-nya. gabungin aja. gitu ya. Iya Kan sih. Samsung aja di nomor 37, brand lain. Coba lu pikir. Apakah itu terjadi karena apa? Huawei di sliding tackle kemarin sama Amerika? Iya nggak tahu gua. Cuma by market cap datanya begitu. Iya. Lu mau suka nggak suka, lu mau nggak suka gimana pun, serah. Sejauh itu ya, gila ya. Karena sebenarnya kan Huawei itu lagi rising banget kan. Waktu itu, Waktu itu lagi rising banget. Mau masuk ke Amerika jadi masalah ya kan. Presiden menghalangi semuanya. Akhirnya OS-nya sampai harus ganti ya kan. Yep. Pada saat itu kan. Pakai Google-nya nggak boleh pakai. Google-nya nggak boleh dipakai, harus bikin OS sendiri. Kalau mau Chip juga install nggak boleh pakai. Chip nggak boleh. Oh, iya, chip nggak boleh dipakai. Iya, TSMC dia masih lepas. Oh, Jadi dia iya. kabur Oh, kekirim. anjir. Oh, dia bikin chip sendiri akhirnya. Betul. Ya? Oh iya. Dan Trump itu paksa kalau nggak salah, lu harus 10 tahun teknologi di belakang TSMC. Kalau nggak salah, 10 tahun atau 7 tahun. Buset. Ya, setahu gue lupa angka pastinya, tapi lu harus beda 10 tahun. Tapi ternyata kemarin kalau nggak salah pas dicek dia cuma beda 3 tahun. Gua nggak tahu itu politik atau apa, gua nggak tahu. Cuma once lu nggak ada Google, you're nothing di sini, man. Ya betul. Lu nothing di luar For Cina. now tapi kan. Betul. For now. Enggak, pertanyaannya buat apa? Maksudnya? Bukan for now, for later juga siap. Lu gak akan kemana-mana. Selain di Cina ya, karena di Cina lu gak butuh Google kan. Tapi kalau lu di luar Cina, lu mau ngomong apa? Iya. Ketika Google menguasai, Facebook menguasai, lu mau ngomong apa? Karena pada saat pembuatannya Huawei itu, yang gue tahu mereka bikin aplikasinya juga tuh pelan-pelan tuh untuk nge-replace semuanya tuh Google Ya, dan coba lain-lain. aja lu replace YouTube gimana caranya? Oh iya, kalau itu susah sih emang sih. Berat. Lu postingnya di YouTube. Tapi TikTok kayaknya udah mengalahkan YouTube deh. Tapi lu pakai dua-duanya kan? Iya lah, pakai dua-duanya. Dijual dua-duanya sama lu. Iya Nah, lah, iya, sama aja Iya, bacot iya, lu. emang. Tapi dominasi Amerika di teknologi itu mulai berkurang. Kita nggak bisa memungkiri itu ya kan. Cina Secara datang dari belakang. Menurut gue secara hardware ya, tapi secara software enggak. Iya, gue setuju. Secara- Untuk saat ini software masih megang Gak sih. bisa. Lu dikunci habis. Software. Lu dikunci habis software. Inovasi, capability gitu-gitu ya. Ya software lu dikunci habis. Google ngunci lu, Facebook ngunci lu, Instagram kita jatuhnya ke Instagram, WhatsApp. Anjing itu nggak pakai WhatsApp gimana caranya kerja bos? Menurut lu siapa yang lebih maju, Amerika apa Cina in terms of teknologi gitu? Terus ke depannya siapa yang bakal menang? Cina bakal menang di hardware, tapi US akan menang di software. Masalahnya kuncian kita semua di software. Kita nggak peduli hardware. Etian. Jadi kalau lu ngomong software dikunci habis lu. Make sense sih. Kalau hardware iya, Cina bisa bikin hardware semuanya. Oke, sekarang foto-foto kan Gemini semua. Iya. kan? Google Banana, Banana apa? Google Banana ya? Banana Google VO bukan? Banana apa gitu dia bisa bikin. Jadi lu selfie aja sebelum lu Jenny Blackpink bisa. Oh iya, itu. Banana apa? Gue lupa namanya Banana apa. Aduh, Kemarin gue yang lupa rame itu. lagi. Kalau Gemini kan yang foto pribadi kan, Iya, orang jadi bagus sama segala sekarang macam ada tuh. Banana apa gitu gue lupa. Tapi sekarang lu bisa selfie sebelum lu Jenny Iya, itu Blackpink, banyak Blackpink banget tuh. apapun bisa. Berarti akan menang dari segi hardware gitu ya. Berarti kalau softwarenya akan kalah. Iya, Karena masih di kekunci. monopoli ya, dikunci habis. Masih di monopoli. Masih di monopoli habis. Karena kita juga nggak hidup bro. Tanpa iOS punya software kita nggak hidup langsung. Iya. Tanpa Google lu mau ngapain? Tanpa ChatGPT? Karena belum ada maksudnya penggantinya yang bagus gitu ya. Susah ada sih. Susah ada ya. Iya. Karena dia kan nguncinya selain Cina. Kalau Cina 1,5 miliar, 1 miliar ya? Gue lupa. 1,5 miliar, kita 7 miliar, dia ngunci 6 miliar, 6 miliar sekian gitu. Terus lu berjuang di 100 juta. Anjir, gimana caranya? Dia pakai number 7 miliar, 6 miliar mati lu sekejap. Atau dia beli lu langsung. Atau sekarang dia datang misalnya lu jago dia apa gitu. Gue datang lu. Mau gue beli gak? Kerja Kalau lu sama gak mau gua beli, gitu ya. Hah? Kerja sama gua gitu. iya. Kalau lu gak mau gue beli, gue tinggal besok bikin saingan lu kan. Lu mati. Gue pakai number 6 Oh, miliar. perusahaannya dibeli Iya, maksudnya. iya, mau beli gak? iya, Sekarang lu iya, gak punya pilihan. Iya. Sekarang gue gitu datang ke mainnya. lu jago dia, gue datang gue beli deh. Sekarang lu nggak mau gue beli, besok gue bikin saingan lu bro, apa susahnya? Iya. Semua engineer gue beli. Iya. Mati lu. Ujungnya tetap lu jual kok. Kayak zaman dulu lah BlackBerry kan yang beli yang maksudnya bukan nge-hijack orangnya Google kalau nggak salah dulu BlackBerry itu. Iya. Pas dia naik banget Iya, itu. iya, Itu dia iya. nge-hijack Google tuh setahu gua ceritanya ya. Bentar lagi mau keluar tuh seriesnya itu di Netflix. Tahu tuh, Iya itu BlackBerry, ya. kan? Iya. Makanya mungkin China malah ngarahnya itu ke yang lain ya. Maksudnya bener-bener fokusnya ke Hardware hardware. habis, Kayak hardware misalnya habis, ya. sekarang robot humanoid masuknya ke Ya, China-nya. bos si hardware dan Dua-duanya. software ya. Kalau kita ngomong hardware software. Kalau kita ngomong humanoid robot ya Dalamnya Amerika siapa? sama Cina agak beda nih arahnya nih. Iya, Cina iya. sekarang arahnya lebih ke show ya kan, acara-acara untuk entertainment dan lain-lain. Tapi kalau Amerika ngarahnya ke fungsional. Iya. Maksudnya bisa dipergunakan untuk daily, bisa nyuci. Lo udah lihat apa belum sih robot-robot belakangan ini? Iya, gue posting terus Perkembangannya. soalnya. Iya kan? Ya, Kayak bisa nari, bisa apa? bisa Iya, nari. iya, iya, itu iya. itu arahnya Cina tuh. Ha-ha. Cina arahnya ke sana sekarang. Walaupun ya gue dengar ada investasi ke Beijing sama Shanghai 1,4 miliar masing-masing disuntik sama negara tuh untuk khusus pengembangan humanoid robot. Humanoid robot ya. Itu kayak di kedepannya kita nggak tahu ya akan seperti apa gitu ya, karena pabrik-pabrik juga udah mulai banyak yang pakai robot-robot ya kan. Iya. Gak butuh demo. Nah, gak perlu demo kan. Salah satunya Hyundai juga beli
humanoidnya apa perusahaannya Amerika. Lupa Gua Boston nggak update, gua Boston update, Dynamics kalau nggak salah. Ah. Itu perusahaan robot dari Amerika juga. Bukan China ya itu. Apa tuh? Lupa gue. Boston Dynamics bukan China juga. Gue belum update itu. Namanya Boston. lupa. Iya, Boston Dynamics itu kayak US ya. di pabriknya Hyundai beberapa udah dicoba tuh untuk kerja selama 20 jam per shift ya kan, dan lancar katanya. Iya, 20 Iya, jam. lancar katanya. Tanpa lu butuh demo. Tanpa butuh demo ya. Tanpa butuh demo, iya, tanpa iya. THR dong. THR ya bahkan gak dikasih sama sekali duit, Iya. bukan THR lagi, gaji juga kagak itu. Betul. Tapi ya kalau untuk Amerika masih mahal harganya. Iya. Katanya kisaran kayak misalnya kan 50. di Amerika tuh ada 3 sekarang yang lagi naikkan Tesla Optimus, Iya. punya Tesla, terus habis itu apa namanya Boston Dynamics Atlas sama Figur nama robotnya. Iya, figur. Ya kan, ada 3 tuh, ya kan. Itu katanya diperkirakan tuh harganya sekitar 50.000 sampai 60.000 dolar katanya satu bijinya ya kan. Sedangkan Cina udah punya ngeluarin robot yang bisa dibeli 6.000 dolar harganya. Bisa $3.000 joget-joget. juga ada gitu ya. Bisa martial arts dan kemarin sempat dibeli juga sama polisi ya kan. Tahu enggak? Iya. Dia sewa bukan Bener. katanya. Dia sewa apa? Beli katanya. Oh, beli. Sewa. Yang 3M atau? Iya. Bener. Kayak gue lupa Saya dapat beritanya. info sih 16.000 dolar, nggak tahu tapi Oh iya. Iya. gitu ya. Amerika kayak masih jauh ya. Maksudnya dari target lah. Kayak sekarang tadi kan 50 sampai 60.000 dolar. Sedangkan yang Elon Musk sendiri kan targetnya per unit itu harusnya 10.000 dolar nih. Ya kan, sementara harga sekarang masih 56.000, makanya kayaknya masih jauh. Amerika jauh. itu buat komersial ya maksudnya ya. Iya, Gitu. sedangkan Cina sudah ada yang komersial, tapi tidak begitu fungsional. Fungsinya untuk show doang, joget-joget, bisa Iya. apa salto segala Pertanyaan macam yang gitu penting kan. buat penonton ya, siap nggak? Digantikan gitu. Iya dong. Karena itu cuma masalah waktu. Iya. Cuma masalah waktu doang. Benar. Emang iya sih, cuma masalah benar, emang cuma waktu aja. masalah waktu sih. Soalnya Iya. yang figur itu udah bisa nyuci gitu-gitu loh. Iya, nyuci. iya. Nyucinya bener-bener nyuci manual yang masukin ke Masukin mesin ke ya. dalam mesin. Ke dalam mesin. Betul. Yang brengseknya adalah menurut gua sembari lu ngeliat itu semua, lu sembari lihat miliuner ini beli sawah. Bang. Investasi terbalik ya. Enggak, itu yang gua takutin. Karena ketika kerjaannya semakin hilang, lu makan apa? Iya. Susah sih. Iya, lu enggak dapat gaji dong. Nggak dapat gaji. Iya, ya. berarti lu mesti makan kan? Iya. Lu makan belinya sama siapa? Yang punya sawah dong. Yang punya sawah Nah, benar. bang. Dia lagi dong. Bahan pokoknya lah gitu Iya, ya, berasnya iya. apa. Dia udah beli sawahnya, habis itu terakhir dia beli bunkernya. Itu yang setahu gue takutin gitu. Iya, Jadi kayak iya. ini milioner bangke ini pasti tahu sesuatu dong. Dia pasti lebih pintar dari kita semua dong. Iya. Harusnya iya. Iya dong, pasti. In- Udah bukan harus Pasti, sih, pasti Iya, 100. pasti. Dia beli bunkernya, terus dia beli sawahnya. Orang yang nggak dapat kerjaan mau makan kan? Iyalah. Pas mau makan nggak dapat dia ribut dong. Iya. Lu ketemunya siapa? Robot kan? Iya. Lu battle sama robot kan? Iya. Kalau sekarang battle sama polisi. Iya. Nanti battle sama robot dong. Iya. Mampus tuh. Di situ momen dimana kayak dunia berubah. Tapi gue nggak yakin sih akan dibiarkan sampai riot gitu. Gue nggak yakin. Iya, Kalau karena menurut gue udah makanan tuh malah akan semakin murah nanti ke depannya. Akan dikasih. Iya, tapi kan kalau human Demi itu udah tidak useless. riot. Tapi kalau humannya udah useless begitu gimana? Ya, lu mau apa? Pada waktunya akan Iya. hilang sendiri. Nggak perlu nunggu riot maksudnya. Gitu pasti cara mainnya. Simpelnya gini ya bro. Lu nonton Elysium gak? Elysium nggak nonton? Enggak. Matt Damon. Nggak belum. Gila lu gak nonton? Kayak Nggak enggak. nonton. Wah. Belum. Intinya ini singkat aja cerita. Matt Damon itu dia di sebuah kota. Habis itu dia kerja sebagai pembuat robot. Iya. Pembuat robot. Itu dunia di mana ada bumi, di angkasa tuh ada lingkaran tempat tinggal tuh. Oke, jadi di bumi ini bisa lihat lingkaran itu. Nah, di lingkaran itu tempat tinggal semua orang-orang kaya. Semua orang-orang kaya. Jadi ketika yang dikaya di sono tuh, yang di atas itu, ketika dia kena kanker, dia tidur di ranjang, terus disembuhin langsung pakai mesinnya. Sedangkan yang di bumi ini, ya sakit lu di rumah sakit, kayak orang gitu. Terus orang-orangnya tuh bikin robot. Terus pas orang-orang ini ribut, lu lawan robot. Oke. Jadi bumi ini banyak banget orangnya. Sedangkan yang di cincin itu orang-orang pilihan. Oh ya orang-orang kaya gitu. Orang ya. super kaya gitu. Lu nonton filmnya? Iya, belum sih. Maksud gue itu tahun 2012 dan Sony by the way. Oh. Jadi gue pikir ini jangan masa depan yang gue Ada lihat. ngejap dikit. Iya. Terus lu nonton film itu, ya itu ada dramatisasinya terakhir. Tapi nggak penting. Maksud gue, jangan-jangan nanti ada gap kayak gitu. Ada gap di mana ada orang super kaya, tapi ada orang-orang yang nggak dibutuhkan. Ada orang yang bikin robot dan ada orang yang tidak dibutuhkan. Jadi ada 3 lapis gitu. distopian Iya, lah gitu. Iya, distopian intinya ya. banget gitu. Sedangkan orang-orang Bisa di jadi. Iya, orang-orang yang dicerita itu orang-orang yang di bumi sakit, ya seperti kayak kita sekarang ke rumah sakit, terus disuntik, diinfus. Iya. Sedangkan orang-orang yang di cincin itu ketika sakit dia tinggal tidur, mesin itu nge-scan,
tubuhnya, oh lu sakitnya kanker apa gitu, disembuhin pakai mesin itu langsung. Soalnya pada saat ini juga udah ada akses-akses yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang punya sosial kredit yang rendah di Cina kan? Iya. Kan? Udah ada yang sistem yang namanya social credit. Lo kalau tidak tertib, tidak ini, wah saya kurangi. Ada akses-akses yang tidak bisa didapatkan oleh mereka gitu. Sampai ke kamera apa segala macam ya. Kamera kan sistemnya kan. CCTV. Kita udah sampai ke sana harusnya sih. Mungkin beberapa tahun lagi. Kalau kita ditahan aja. Kalau kita ditahan. Bagusnya itu. Karena negara demokrasi. Iya. Karena towernya disedot. Tower internet kan disedot. Sana lagi ngarang. Tapi itu basic teknologi di situ kan. Basic teknologi sebenarnya di internet awalnya. Di internet ya. Tapi ketika tiang internet itu disedot sama beberapa orang, lu mundur lagi gitu loh. Ya banyak di komen-komen gua, "Bang, internet gua cuma 10 Mbps." Wah, sedih banget. Bang, internet gua masih putus-putus. Ini maksudnya bukan yang di ibu kota gitu ya? Iya, di daerah kan. Oh iya. Karena kita 300 juta kan? Iya. 300 juta penduduk kita kan. Itu kayak menikmati internet. Enggak tahu internet di sini bro. Speed ya? Speed di sini. Agak lelet sih kalau di sini sih emang sih agak. Kalau mungkin orang-orang yang Sulawesi atau Papua kayaknya iri kali ngeliat angka segitu. Iya kali ya. Iya. Kalau di kota-kota besar mungkin yang itu biasa udah biasa banget. Iya. Buat kita biasa banget. Iya. Mungkin Tesla bisa jadi salah satu. Starlink. Iya. Bisa jadi salah satu yang itu aja close the gap. Ya, itu aja dimasalahin kan. Oh iya. Benar. Susah. Gue ada satu pertanyaan impromptu nih ya kan. Menurut lu improve apaan? Improve pertanyaan improve. Oke. Nah, menurut lu nih ya kan 4G dan 5G itu sama apa beda menurut lu? Di sini saat ini. Kayak gue pernah baca Feels-nya. Kayak gue pernah baca. Oh, di Indonesia? Di sini, iya. Oh, suram. Lu cobain 4G di Singapura aja lu tahu kan. Speednya berapa? Itu negara tetangga kayaknya cuma sejam dari kita. Sedangkan sejam dari Jakarta tuh kayaknya Bali ya sih? Sejam dari Jakarta. Kalau pesawat Solo paling Solo lah. Sejam dari Jakarta. Sejam dari Jakarta Solo lah paling. Ya Bangka gitu-gitu lah. Masa sejamnya Singapura begitu, kita di Solo lebih. Ya lu Bali deh. Bali aja masih dibantai gitu sama Singapura kayak Bali bos. Jadi lu gak merasa ada improvement misalnya begitu keluar, sekarang sudah ada 5G di beberapa spot-spot yang apa kota-kota besar dulu buat nyobain dulu. Lu udah nyoba tapi kan? Udah. Speed test aja sih sebenarnya. Oh, speed test aja. Speed test aja lu udah tahu lah. Gak ada perubahan signifikan? Iya. Ya internet lu aja masih mahal gua rasa. 100 Mbps kita masih mahal kan? Masih mahal. Simpel aja itu kan yang broadband ke rumah kita. Broadband ke rumah kita aja masih mahal gitu. Apalagi sinyal begitu yang lebih sebenarnya infrastrukturnya lebih mahal lagi loh. Iya. Lu tarik kabel lebih murah dong. Lu broadband ke semua orang. Soalnya waktu itu sempat ramai ya, banyak orang yang bilang kenapa pada saat 3G ke 4G lebih berasa, pas 4G ke 5G nggak terasa sama sekali. Karena 4G-nya kan setengah matang juga. Speednya juga setengah matang. Iya dong. Speednya juga setengah matang ya. Ketika lu setengah matang kena setengah matang, lu makan ya sama aja. Menurut gua begitu ya. Iya. Gue juga soalnya merasa 5G cukup cepat, tapi ya broadband aja harusnya lebih cepat gitu harusnya. Ya. Lu merasa begitu juga nggak? Ya seharusnya. Tapi kalau lu di Singapura lu ngerasa ini sudah cepat. Mungkin kalau lu sekarang kita tinggal di Singapura. Kalau kita tinggal di Singapura nih, kita kan ngerasa ini sudah cepat bos. Di Jakarta ini? Enggak. Pas kita tinggal pas terakhir gua ke Singapura tuh, kita di MRT bisa udah 5G kan? Iya. Sedangkan itu kereta kan jalan cepat. Betul. Harusnya sinyal tuh susah seinget gue. Pas gue naik MRT terakhir tuh susah. Tapi di Singapura bisa dapat 5G full. Dan lagi jalan nih. 5G lo lancar banget nih. Itu terakhir maksud gue. Dan itu di bawah tanah juga ya? Ya itu udah di bawah tanah. Di dalam kereta lagi jalan cepat. Itu kan susah. Berarti ada sesuatu yang gue gak ngerti teknologinya. Cuma lu bisa dapat 5G itu. Tapi pada saat lu ngerasain di situ, apa lu ngerasa itu lemot? Tidak tentunya. Apa lu ngerasa walaupun Jepang lebih cepat ya? Jepang lebih cepat. Salah satu tercepat ya? Iya. Tapi apakah lu pas di Singapura lu ngerasa kayaknya kita kurang cepet deh, kita harus lebih cepet dari Jepang? Enggak. Iya, tapi kalau di Indonesia punya feel gitu kan. Benar. Kayak kita nggak asem gini deh. Gue paham maksud lo ya. Ya kayaknya kita harus lebih cepet deh. Paling cepet Korea kan kalau di dunia ini. Iya, Korea Jepang lah salah satu lah. Korea. Iya. Ya di sini aja ya lu telepon broadband aja cuma restart modem doang solusinya. Iya bener. Makanya gue pastiin sebelum nelpon masih udah gue restart dulu. Halo. Udah tadi udah gue restart tadi. Sebenarnya ada solusinya bro. Dikasih tau nonton gua. Sebenarnya kan kalau yang masalah mesin lu itu. Ntar lu. Tips kalau internet lu lelet. Iya. Berarti kan misalnya modemnya rusak nih. Misalnya modemnya rusak udah mesti diganti lah. Kalau telepon pasti reset modem. Reset modem biasanya solusinya. Kalau nggak tanya dulu, lossnya kedap-kedip nggak? Iya. Lu cabut dulu listriknya. Nanti dari pusat kan dia ngecek tuh dia kan pakai fiber optik, dia bisa ngecek by data tuh. Benar. Wih mesinnya mati, lu belaga aja. Nggak tahu mati, nggak ada lampunya. Nanti teknisi datang. Nah, lu ngomong sama teknisi solusi tuh. Lu bener dong.
Dia pasti, oh iya Pak, saya kirimin teknisinya nih. Jadi solusi dong. Dan teknisi itu pihak 3 lagi. Gue pernah nanya, Pak dari perusahaan mana Pak? Enggak, itu pihak 3 sih. Oh berarti beresin. Teknisi pihak 3. Iya pihak 3. Karena dia nggak mau gaji. Itu gue baru tahu. Oh iya. Lu jarang aja ngomong orang berarti. Iya memang ini. Enggak, soalnya kalau di sini cepat, jadi nggak perlu. Oh itu emang infrastruktur kabelnya masalah gitu. Biasa langsung dibenerin sendiri. Boleh kalau cewek baru aja ngomong gitu ya. Ya kan. Jadi setelah dia mati, lu sama teknisinya pasti teknisinya ganti modem dong. Kalau ganti modem sudah pasti ketahuan masalahnya di mana. Gitu. Jadi lu cabut dulu sebelum telepon. Jangan lu restart. Lu cabut listriknya dong. Kan di sistemnya wah mati nih. Saya mesti panggil teknisi. Padahal lu mati sendiri. Langsung atur jadwal gitu ya. Langsung atur jadwal. Atau kalau memang provider lu mati ketahuan, Bapak belum colok, dia bisa tahu. Nah, lu cabutnya fiber optiknya. Itu dia gak bakal tahu. Dia gak tahu tuh. Karena kan gak connect. Kalau gak connect dia rasa nih mana masalahnya nih. Jangan ditiru di tips ini ya. Ini jangan ditiru. Jangan. Dia aja cuma solusinya sama start modem, kita harus lebih pinter dong. Oke. Caranya gitu. Itu kan nonton lu kasih tau. Lu yang bener juga lu. Tapi bukan yang lebih cepat ini nge-tweet chat katanya, ya kan? Itu tergantung provider lah. Oh gitu. Penyakit provider kan beda-beda. Ada yang lebih suka email, ada yang lebih suka tulis. Itu gak bisa pukul rata. Tapi ngomong-ngomong soal brand gitu ya, brand lokal sebenarnya udah siap bersaing apa belum sih dengan brand luar? Oh tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Anda kurang patriotik ini kayaknya, kurang nasionalis Anda. Nah, penyebab. Sensornya banyak nih jadi dipanggil emang nih. Simpel lagi nih bro. Terakhir tuh Xiaomi pamer Dark Factory. Lu baca nggak beritanya? Dark Factory. Dark Factory apa itu? Dark nih bebek apa maksudnya nih? Dark itu gelap. Gelap. Oh, Iya. dark. Jadi Oke. factory itu tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Jadi dia matiin lampu, handphone jalan sendiri. Bikin handphone Oh pakai robot itu. langsung Ya, robotik ya, langsung. ya, ya, Tahu, ya, tahu, 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 tahu. tahu. Dia pamer kalau nggak salah berapa detik keluarin handphone. Kita masih ngurus MBG bos. Itu kan pemerintahannya Nah, tapi. enggak dong. Kan kita udah lihat fokusnya pemerintah kemana. Oh iya. Oh, Bukan ke teknologi, ya, paham, kan? paham. Kita lagi bacot nih handphone Xiaomi kan lo bikin. Terus lu mau ngejar itu gimana caranya? Susah sih. Susah. Ditambah raketnya 1M nih. 1M 1,5M gue lupa. Dia jualan ke rakyat dia, quantity dia udah berapa? Udah maksudnya udah profit gede lah. Wah, bukan profit, jumlah kuantitinya. Oh iya. Jadi ketika lu datang ke pabrik Cina kan pasti pertanyaan orang Cina cuma satu. Lu mau bikin berapa? Lu mau harga berapa? Lu mau bikin berapa dan harga berapa? Ketika lu udah kuasain Cinanya nih, lu dengan rakyat lu 300 juta yang internet masih ngadat itu lu datang nih. Gue mau bikin teknologi nih. Lu mau nyaingin gimana? Dia dark factory, Bos. Iya. Maksudnya udah enggak Udah ada yang nggak nggak pakai buruh gitu maksudnya gitu ya. Enggak, dia udah enggak make sense. Efisiensi dia udah enggak make sense. Udah terlalu Sudah terlalu ahead lah. Iya. Karena economic of Terlalu scale-nya jauh. sangat tinggi. Sangat tinggi negaranya. Produce terus. Iya, terus negaranya nge-support gila-gilaan buat ekspor. Iya. Ya, itu juga kan. Benar. Ya, kalau lu mau nanya apakah Indonesia mungkin bisa begitu, ya lu blok aja semua barang Cina selama 100 tahun. Misalnya nih, logik gua, lu blok nih. Bisa hidup kan negara Bisa. tanpa barang Cina? Bisa. Bos. Bisa. Bisa coba. Bisa, menurut gua. Baju lo ya baju Cina, bacot. Bukan lah. Iya. SNM nih, Bro. Kesebut lagi. Jangan-jangan kainnya kain Cina lu. Iya sih emang Iya, sih. iya. Nggak Kalau benar. lo kainnya bukan kain Cina nih, benangnya benang Cina. Lu Bukan, Bangladesh ini. Nah. Lu mati. Jadi ketika economic scale-nya udah dapat, efisiensinya udah dapat, dia mau bantai negara manapun gampang. Iya. Karena sudah ketergantungan gitu ya. Enggak, dia menguasai produksi dong. Sudah pasti dia menguasai produksi. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di stop dari Cina nih, dari Vietnam bisa juga kita ngambil. Iya, tapi Bener Vietnam dong. Cina lagi dalamnya. Vietnam Cina lagi. Vietnam Amerika dong. Bacot. Lu belajar lu belajar Vietnam dulu. Amerika, Bro. Enggak, Cina, Bos. Cina itu Belajarnya negara. sama Cina. Enggak, itu mah udah negara Cina 2 itu. Oh, Cina gitu. 2. Intinya Iya. dia udah economic scale dapet, disupport negara. Gini loh, gue pernah ditanya, pertanyaannya gue lupa sih. Tapi Beda lu emang lama di Cina ya? ada beberapa Ada tahun, ya, ada beberapa tahun, tahun ya, ya. beberapa tahun. Jadi ngerti cara mereka dagang ya, cara Iya, bisnis iya, ya, iya, begitu. Oh ya, penonton lu juga awam ya, gue jelasin nih. Boleh coba. Suatu kali gue datang ke sebuah toko nih, lu ke Shenzhen aja. Kalau lu duit lu pergi ke Shenzhen aja. Dia ada toko-toko gitu kan. Kalau nggak salah itu zaman iPhone 6s deh. Iya. 6s. Jadi Iya. gampang kalau gue ngomong Android lu pasti lost track tuh. Iya, lost Iya, track. iya. Tapi kalau gue ngomong iPhone 6s lu tahu tahun berapa kira-kira? Tahu. Gue nanya sama toko itu, kalau nggak salah itu iPhone 7 baru mau launching. Jadi 6s udah barang setahun, hampir setahun dong, hampir jalan setahun kan. Gue datang ke store itu,
Dia bilang ini asli, tapi harganya 30% lebih murah daripada Apple Store. Oh gitu, beneran beneran asli. Dia ngomong asli. Wah. Dia ngomong barang Apple asli nih. Oke. iPhone-nya asli, dia bilang. Ini sama lah kayak Apple Store, bahasa orang Cina bacot Cina, bacot China gitu. Ini sama lah kayak Apple Store, enggak usah takut segala macam, oke. Terus dia bilang ini barang baru, bagus gitu-gitu kan. Nah, ya enggak dong. Sebagai orang yang suka negosiasi, kita putar-putar dulu dong. Oh iya benar. Ya dong. Gue turun lah ke lantai bawahnya. Itu sampai baut-bautnya semua udah disiapin, bos. Lu tinggal pilih. Baut-baut iPhone tuh semua udah jadi pretelin habis. Layarnya lu bisa beli, bautnya lu bisa beli, boardnya lu bisa beli. Spare partnya habis di situ. Jadi udah dibagi. Kayak lu bikin Lego, dia udah pisahin tuh. Ini boardnya, ini apa chipnya, ini SSD-nya, dia udah pisahin tuh. Jadi lu bisa rakit iPhone lu sendiri di bawah situ. Tapi itu legit memang. Wah, seperti sepanjang lantai satu itu semuanya begitu bisnisnya. Dan itu nge-pull rokok. Jadi full banyak rokok. Teknisnya kan gini kan. Terus dia gitu kan. Terus lu bisa pilih partnya. Terus kalau misalnya SSD berapa? Misalnya waktu itu kayak zaman 64, lu mau ke 128, lu mau ke 256, lu mau ke 512. Tapi lu tes enggak? Dan itu beneran seperti iPhone beneran enggak? Pertanyaan gue. Iya bener, itu boardnya iPhone beneran. Beneran. Jadi mereka bisa solder habis, mereka bisa bantai habis, bisa baut-bautnya udah dipretelin sama mereka. Jadi misalnya nih, itu lantai undergroundnya. Jadi itu yang tadi gue nanya 30% itu lebih murah, itu lantai satunya. Ini lantai UG-nya lah. Oh iya. Terus lu percaya lantai satunya bilang itu barang baru? Coba lu pikir. Ini lantai satunya bilang 30% lebih murah dari Apple Store. Dibilang ini barang baru, nggak ada masalah. Barang reject lah, apa Cina bacot lah. Reject lah atau apa, ada lecet apa. Beneran iPhone, lu pegang bener-bener iOS. Tapi lantai undergroundnya semua dipretelin. Lu percaya itu iPhone baru? Gue gak percaya sih. Enggak sih. Soalnya itu breach of agreement itu. Iya. Berarti bisnis Cina lebih dalam daripada yang lu tahu dong. Iya. Ada barang baru, ada barang refurbish, ada barang second juga. Terus ada barang bisa lu pretelin sampai kayak orang gila. Servisan itu bisnis baru, ya kan? Gila juga ya. Itu dia yang dimakan sama brand-brand lokal. Lapisannya tuh 3 tuh. Lapisannya begitu banyak, bro. Apa yang menjaga lu sebagai brand lokal untuk makan semua barang yang refurbish ini? Nggak ada dong. Nggak ada. Jadi maksudnya jadi brand lokal itu ya ke UG itu tadi terus ngerancang sendiri gitu. Semua produk bisa kayak UG itu. Misalnya kayak TV. Semua elektronik bisa digituin istilah kata. Semua elektronik, TV, lu pull, abis itu lu potong panelnya, lu jadi monitor bekas, bisa. Di Cina gampang. Anjay. Jadi lu ngerasa bahwa brand lokal itu bisa bersaing, tapi lu ngeliat Cina, bang, ini semua bisnis lininya disikat habis. Dari barang baru, barang second, barang perentelan, servis, ada semua. Semuanya ada. Berarti barang-barang yang di sini tuh bisa dibilang ODM gitu. Iya, dia white labelin. Tapi lu nggak tahu white labelnya gimana. Sistem white label dia ke level bisnis yang mana? Apakah desain doang atau apa gitu ya? Iya. Lu mau barang refurbish kah atau barang second kah atau barang pretelan lu bungkus kah atau gimana nih? Iya. Lu tahu nggak brand lokal ini makan yang mana? Lu nggak bisa tahu. Iya. Nggak kebuka sih emang, itu nggak transparan sih. Itu nggak transparan. Nah, tapi kalau lu di komputer lama, lu udah tahu bahwa bisnis ini udah terjadi puluhan tahun di Cina. Misalnya dulu kan zamannya nggak ada laptop, nggak ada handphone kan. Dulu zamannya PC nih. Misalnya waktu itu Intel Gen, lu tahu Intel dong? Iya. Misalnya waktu itu prosesor Intel Gen 5. Motherboardnya kan Intel Gen 5 tuh waktu itu. Tapi entah gimana di market ada Intel Gen 1, tapi motherboardnya brand gak jelas. Ini brand Intel Gen 5, motherboardnya biasa udah berbrand-brand jelas. Sebut aja lah, misalnya Asus, MSI, Gigabyte waktu itu. Tapi tiba-tiba di market ada Intel Gen 1, motherboardnya brand gak jelas. Nah, orang komputer udah tahu. Itu ada kebocoran maksudnya dari pabriknya atau gimana sih? Oh bukan, jadi kan yang terbaru sekarang Intel Gen 5. Yang terbaru sekarang Intel Gen 5 nih. Tapi di market masih jualan Intel Gen 1. Dari mana ini yang produksinya gitu? Udah di-discontinue. Brand besar gak main lagi. Iya, udah discontinue lah. Udah discontinue. Tapi dijual sama brand-brand gak jelas. Barangnya baru. Ngomongnya baru. Padahal bisnisnya mereka adalah dari Asus MSI Gigabyte ini direkondisi, dibenerin yang rusak ya. Ya kan dulu Asus pas zaman Gen 1 dia jualan dong. Karena barang barunya di Gen 1. Dia jualan tuh motherboardnya. Udah jualan banyak satu dunia, pasti ada barang rusaknya dong. Nah, pada saat dunia berkembang ke Gen 5, Gen 1-nya kan bisa direkondisi. Jadi brand-brand gak jelas aja. Lu makan tuh ke market-market samping tuh, market-market yang murahan itu, yang Gen 1 yang price sensitif ya, yang nyarinya murah. Betul. Padahal lu gak tahu lu dikasih racun tikus itu. Itu lu gak tahu, lu taunya murah. Karena barang udah juga udah discontinue, bukan barang baru juga. Betul. Pasti bukan barang baru. Pasti bukan barang baru. Karena Asus MSI Gigabyte gak mau main itu. Karena dia bisa ngerusak brandnya. Iya, citranya hancur. Citranya hancur kalau ketahuan gue main barang refurbish nih. Itu bisnis Cina udah lama. Nah sekarang nih jadi banyak brand-brand yang mengambil barang-barang seperti itu, ngomongnya garansi setahun baru, padahal lu dikasih judai gitu. Bang, jadi gacha, tiap beli gacha ya. Iya, jadi kita mesti perhatiin juga. Jadi misalnya
Sekarang gini deh udah ya. sampai versi 5 Ya. tapi ini ada brand baru kok ngeluarinnya ngomongnya versi 3 nih. Iya. Itu udah nggak mungkin baru Iya, gitu lu berarti red ya. flag dong, red flag. Red flag. So, contoh sederhana nih. Gue beli Huawei waktu itu laptop. Anggaplah ini lu kan nggak ngerti kode kan. Gue beli laptop Huawei. Huawei kan brand gede. Betul lah. Iya, betul. Tahun 2019 itu ada namanya 3500U kalau nggak salah. Oke lah. Nah, dia punya prosesor. Iya. Kode prosesor 3500U. Kode itu di brand lokal sekarang keluar tahun 2025. Lu bingung dong. Huawei aja udah gak keluarin itu. Dalam merek yang beda maksudnya gitu. Merek lokal. Coba lu mikir. Coba lu mikir. Huawei keluarin itu 2019. Brand lokal keluarin itu 2025. Menurut lu itu barang baru? Lu gila berarti. Huawei-nya aja udah gak jual. Huawei-nya udah gak jual. Siapa tahu dead stock misalnya. Nggak ada dead stock. Brand gede nggak ada dead stock. Mana boleh. Dia dimarahin investornya lah dead stock. Gue mesti buang dong. Lah itu barang 6 tahun lalu lu launching sekarang. Iya. Lu bilang barang baru dengan garansi setahun lah apa 2 tahun lah bisa jatuh lu garansi. Lu bilang itu barang baru, lu gila berarti. Di Huawei 3900. Simple sederhana gitu. Brand internasional yang gede-gede, yang punya nama gede, mereka nggak mau resikoin barang begitu. Lu kalau lihat mereka udah kagak keluarin seri prosesor itu, tiba-tiba brand lokal keluarin seri prosesor itu dengan garansi, lu udah tahu itu barang refurbish. Karena kan gapnya 6 tahun. Gila, ini bener-bener mind blowing ini informasinya nih. Kan gamenya 6 tahun bro. Gamenya 6 tahun. Huawei kan udah jualan duluan tahun 2019 kan. Barangnya beredar di market tuh. Harusnya nggak mungkin barang itu masih ada kalau sudah 6 tahun. Betul. Iya. Nggak, barang itu tetap ada, tapi kan barangnya udah habis terjual. Barang itu udah bekas pakai orang dong. Iya. Nggak mungkin ada possibility ternyata itu barang stok yang disimpan misalnya atau tidak laku, dead itu kungfu stock. bullshit-nya. Oh, oke. Itu kungfu bullshit-nya. Kungfu. Anda dapat informasi ini dari mana tapi Anda? Ya. Hah? Ada bener. Lu kalau nanya sama orang komputer, Kalau dead stock itu nggak ada lah simpelnya itu. nggak ada bro, nggak ada. Lu kalau di bisnis, lu udah ada dead stock masih ada di gudang lu selama 6 tahun. Dan itu, ya lu cari aja ada nggak Huawei jualan 3500U di tahun 2025. Iya. Kalau Simple. ke B2C mungkin nggak ada. Siapa tahu ke B2B ada gitu loh. Iya, kalau B2B ya tinggal dia create B2B lu juga nggak tahu. Kalau B2B kan cara main dia beda lagi. Kita ngomong B2C aja kan marketnya B2C aja udah. Lu jangan ngomong Iya, B2B ya, B2B bisa aja Huawei bilang, "Gua mau bikin 3500U buat B2B." Lu juga nggak tahu. Tahu-tahu udah di pemerintah mana gitu kan nggak tahu. Berarti ada faktor ya bisa jadi ada agreement antar B2B itu kan Iya, misalnya iya, saya iya. punya brand misalnya mau bikin brand HP namanya Iya. A misalnya Iya, gitu kan. Iya. Gue ke Xiaomi gue pengen 3500U Iya, misalnya. bisa. Bisa aja ada agreement itu bisa ya. aja. Tapi kan lu tetap nggak tahu. Cuma Iya sih. pertanyaan gua, kalaupun Xiaomi sama Huawei mau bikin itu, dia tidak mungkin bikin yang refurbish dong. Iya. Logically dong. Ngapain dia risk to rewardnya nggak rapi gitu? Toh yang baru juga kurang lebih sama pasti harganya gitu Iya, kan misalnya betul. gitu kan. Iya, Teknologi makanya yang yang lama. lama. Betul. Iya. Betul. Dan risk to rewardnya nggak bagus kalau lu pakai refurbish. Dalam arti resiko lu terlalu besar, reward tuh untungnya seberapa? Iya. Karena lu bisa menghancurkan nama brand lu sendiri, betul kan? bener. Iya. Sedangkan brand lokal nggak ada punya tanggungan itu. Iya. Sekarang dia mau bangkrut nih, terus siapa yang peduli? Terus kenapa? Iya benar. Besok bikin brand lokal baru aja. Sedangkan misalnya Huawei-nya, wah ini barang gue yang lama jadi jelek gara-gara brand ini. Iya, nggak gitu bisa ya. dong. Udah buang aja. Kalau lu mau makan Nggak aja. Kalau lu worth it. punya dead stock sekalipun, di Xiaomi punya dead stock sekalipun, Misalkan. lu lempar aja ke brand ODM itu. Pasti yang dimakan. Iya. Lu lempar potongnya 40%. Dimakan nggak? Dimakan bro. Tapi Makan. tidak mungkin terjadi 6 tahun setelah Tidak 6 tahun mungkin, lamanya tidak misalnya mungkin. gitu. Nggak mungkin terjadi tuh Dead ya. stock maksimal 2 tahun kalau di komputer. Oke. Maksimal 2 tahun. Oke. Maksimal 2 tahun. Jadi ketika lu udah lihat gapnya 6 tahun, wah, logik aja bro. Ada brand nih, gue usah sebut brand nih ya. Jangan Brand dong, jangan dong. Ada brand dia bilang support lokal, dia IPO. Lu lihat sahamnya 5 tahun minus 50%. Dan lu mau support lokal apa? Minus 50%. Come on man. Kalau investornya udah gak percaya, lu jangan ngomong deh. Ya, simpel aja. Emang orang investor orang top. Iya. Begitu kan? Yang bisa ditop kan orang yang cari murah. Iya. Yang penting harga. Yang penting harga. Iya. Mereka nggak tahu. Tapi kan setelah perilisan iPhone 17 kemarin kan turun tuh sahamnya. Berarti kita harus percaya investor, Ben. Iya, investornya betul. Cuma kan rankingnya tetap ranking 4 bro. Iya sih. Rankingnya tetap ranking 4. Lu nggak bisa kontrol iya, gitu. Iya. Investornya masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang lain beli. 3% ya pasti Dia ada. hilang 3% aja kan dia jual ke orang yang mau beli. Iya, Coba lu iya, mikir. iya. Berarti tetap ada orang yang mau beli loh. Ya ada yang mau beli. Iya, Tapi tetap. dengan harga lebih murah. Dengan ranking 4 tetap. Nah, kecuali pada saat iPhone 17 keluar, Dia dia udah ranking level banget nih orang berarti nih. ketika Iya, dia iya. iPhone 17 keluar dia ranking 5 nih. 5 ranking turun 6. gitu. Nah, Oke, lu baru oke. ngomong
Kata gaming kan suka ditempelin tuh ke produk-produk ya kan, kayak kursi gaming, misalnya meja gaming, ada juga mousepad gaming ya kan. Itu sebenarnya emang ada perbedaannya apa cuman buat nambah harga aja sebenarnya? Ya gue orang awam sih. Banyak lu review elektronik nih, barang tergoblok apa yang pernah lu coba? LG Dual Up. Apa itu? LG Dual Up. LG Itu Dual barang apa? Bisa elaborasi gak? Ya, Itu reviewer tapi memang make sense sih. itu reviewer kagak mau kerja gitu. Lu ngomong bukan buat kaum mendang-mending gitu. Anda itu omongan Anda itu ya. Ada gak barang elektronik yang menurut Anda harusnya gak perlu diciptakan barang ini? Buat apa diciptakan? Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya kan, yang paling ultimate ini San kan. Gue pengen kita ngebahas tentang sisi gelap reviewer San. Aduh, sisi gelap reviewer. Pertama ya. Apa sisi gelap jadi reviewer di Indonesia? Untuk menjaga integritas sangat sulit.